akan mempengaruhi dinamika dan game plan-nya dari Bojan Hodak. Walaupun dia sendiri ketika preskon kemarin setelah pertandingan dia bilang, saya belum terlalu perlu ya. Karena dia ingin mematahkan dulu squad. Karena ini pemain asingnya udah luber gitu. Nanti nambah lagi sebelum dia evaluasi, yang ada malah jadi agak kompleks gitu. Jadi Bojan Hodak memang di beberapa musim terakhir ya kurang beruntung memang untuk lini depan ya. Kita ingat ada Milson, kemudian ada Gervain Castanier yang paruh musim dia datang. Padahal di Curacao juga dia pernah dilatih sama Patrick Kluivert ya, tapi nyatanya kurang. Satu pemain muda juga yang luar biasa mendapatkan satu spotlight, Zulkifli Mansyah. Itu gila itu. Gue salut memang situ pemain 18 tahun tapi udah. Itulah proses dari Youth Academy yang benar gitu ya. Bagaimana menciptakan Elite Pro Academy itu memang tujuannya untuk feeding ke senior kan. Kalau dihitung nih, yang nonton ada sekitar 80.436,9. Termasuk para penonton Piala Presiden. Musim yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya memang ada performa yang kurang maksimal, di mana Persib Bandung tidak meraih kemenangan sampai 2 pertandingan yang sudah dilakoni. 1 kali kalah lawan Port FC dan juga bermain imbang menghadapi Dewa United. Apa yang salah? Ya, kalau gue lihat memang secara umum Persib ini kan istilahnya baru recycling ya, baru memulai lagi siklus yang baru karena mereka kemarin kehilangan banyak sekali pemain pilar dan ini bagian dari proses yang coba dibangun ulang oleh Bojan Hodak. Makanya ya walaupun pemain-pemain asing mereka yang baru sudah dimainkan dan sebenarnya sudah memberikan impresi yang bagus ya, William, ada William, ada Uliam, ada Goecekea juga di sana. Dan ditambah pemain-pemain yang masih existing sebelumnya seperti Maklok ya, kemudian ada Jupe juga, ada Dedi juga yang sudah comeback. Belum cukup sih memang memberikan impresi yang positif, tapi gue kira ini bagian dari proses lah ya. Karena kita harus juga pahami bahwa Persib ini versi yang baru, bener-bener versi yang baru. Yang kemarin yang bawa mereka juara back to back ya udah berbeda sekali gitu ya. Itu yang kelihatannya membuat Persib di Piala Presiden ini kelihatan kurang begitu mengesankan. Persib yang baru, apakah kamu masih butuh adaptasi, Obed? Memang Bojan Hodak lebih rileks ya, dia memainkan beberapa pemain yang sudah cedera lama, tapi kemudian bermain di laga kemarin. Dan setelah pertandingan ini pun sebenarnya ya memang di luar ekspektasi, mereka bermain di kandang tapi tidak meraih hasil maksimal. Tapi mereka akan fokus di TC di Thailand ya, mereka akan bermain di Thailand 11 hari di sana dan balik lagi tanggal 27, mereka bermain nanti di playoff Liga Champion Asia 2 sebelum akhirnya bermain di Super League. Agak susah nih. Super League. Kalau Mas Yuke bilang musim lalu otaknya adalah Tyrone Del Pino. Kalau sekarang kita lihat ada Burguinho, ada William Marsilio, ada Lucho. Siapa yang akan jadi nyawa atau otaknya? Burguinho nih pemain yang dinamis ya. Dia bisa main nomor 6, bisa main nomor 8. Juga bisa jadi breaker juga. Ini kedalaman yang kelihatannya memang diciptakan oleh Bojan Hodak supaya lini tengah Persib ini tebal gitu ya. Makanya ada Goecekea yang lebih attacking, Maklok yang lebih sebagai stabilisator, Burguinho yang sebenarnya lebih atribut defensifnya lebih bagus sebetulnya. Tapi dia juga punya kemampuan untuk driving ke depan. Nah ini yang gue kira harus benar-benar dimatangin sama Bojan Hodak supaya keseimbangan di tengah ini bisa lebih bagus. Kan saya nggak tahu ya apakah Persib pakai fasilitas 11 pemain asing nanti. Baru 8 ya. Baru 8 kan. Tepat 11 boleh daftar. Nah ini kan juga akan mempengaruhi dinamika dan game plan-nya dari Bojan Hodak. Walaupun dia sendiri ketika preskon kemarin setelah pertandingan dia bilang, saya belum terlalu perlu ya. Karena dia ingin mematahkan dulu squad. Karena ini pemain asingnya udah luber gitu. Nanti nambah lagi sebelum dia evaluasi, yang ada malah jadi agak kompleks gitu. Benar-benar. Jadi kerangka awal ini dimatangin dulu ya. Lihat dulu deh nanti trial and error-nya, dinamikanya seperti apa, mungkin baru akan dipikirkan kembali kalau mau nambah pemain asing. Kalau Om Ben lihatnya gimana? Dengan warna baru, dimensi yang baru, dengan pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Persib, terutama di lini penyerangan. Ya, Bojan Hodak memang di beberapa musim terakhir ya kurang beruntung memang untuk lini depan ya. Kita ingat ada Milson, kemudian ada Gervain Castanier yang paruh musim dia datang. Padahal di Curacao juga dia pernah dilatih sama Patrick Kluivert ya. Tapi nyatanya
kurang, dan kemudian David da Silva mengalami cedera. On off dia sempat ada 2 bulan, kemudian baru main lagi. Jadi memang Boyan Hodak ada masalah untuk bisa diuji terus di lini depan. Jadi ada pemain-pemain. Jadi kalau berbicara William Barros ya, William dan William. Nah, William ini kan sebenarnya juga menarik nih. Bagus. Dia skillnya bagus, tapi rebelliannya dia nih. Dia kan rebellion style-nya dia waktu di Arema kan. Paruh musim dia udah hilang nih, karena juga bahkan kontraknya ketika itu masih belum difinalisasi, dia udah nggak main waktu itu kan. Tapi dengan minimnya dia main, dia juga 5 gol ya. Dan kalau lihat di pertandingan kedua kan juga gol dia juga luar biasa loh. Menyilang, nggak ada yang duga. Sonny Steven nggak baca. Jadi kalau melihat komposisi lini depan dari Boyan Hodak, rasanya ini yang mungkin juga di paruh musim akan tren kembali lagi nih terjadi. Dia akan coba datengin lagi beberapa pemain yang mungkin akan dilihat. Apalagi kan agenda yang paling sibuk di Super League ini adalah Persib dan juga Dewa ya. Jadi sisanya ada di 2 kompetisi ya, rasanya juga ini kesempatan ya buat Boyan Hodak untuk melihat setelah TC nanti di Thailand, kira-kira apa nih yang kurang, karena William ini memang kalau di 2 pertandingan hanya, bahkan kalau gue ngeliatnya justru waktu lawan Port, meskipun nggak ada gol, tapi dia punya beberapa kali tekanan ya, sama Zulkifli yang main sayap, dia main cukup bagus. Oke, kalau pemain baru lokalnya, Sadil dan juga Dewa gimana? Dewa nggak masih kelihatan berproses ya, beradaptasi ya. Kemarin dia ada beberapa momen dia slip, ya wajar lah, karena kan dia baru bergabung dengan Persib Bandung, walaupun sebelumnya 2 musim lalu atau dia sudah sempat trial sih, sebelum akhirnya memutuskan PSIS. Akhirnya dia sekarang kembali lagi kan. Kalau dari si potensi seorang Dewa Angga, kita nggak ragukan lah. Dewa Angga ini dengan pengalamannya yang luar biasa di timnas juga. Dia perform juga, kemudian dia bisa main sebagai fullback kiri, bisa main sebagai stopper sisi kiri, bisa sebagai defensive midfield. Kemampuan dia untuk switch play juga sangat bagus. Tapi kemarin memang di Persib dia ditaruh sebagai center back ya. Dan kelihatannya dia masih cobalah adaptasi. Lagi-lagi ini kan proses alami yang harus dilakukan oleh Dewa Angga. Tapi dari sisi potensi, gue yakin sih dia akan step up gitu loh. Dan ada satu pemain muda juga yang luar biasa mendapatkan satu spotlight. Zulkifli Mansyah. Itu gila itu. Gue salut memang situ pemain 18 tahun tapi udah. Itulah proses dari Youth Academy yang benar gitu ya. Bagaimana menciptakan Elite Pro Academy itu memang tujuannya untuk feeding ke senior kan. Ada juga yang di sayap tuh namanya Ariski kalau nggak salah, apa Azikri. Itu kan itu bagus juga. Cuma Azikri ini sudah dari musim kemarin, tapi dia memang kurang dapat tempat. Kalau Zulkifli ini benar-benar udah mulai dapat. Dari U18 dia langsung dari EPA-nya 18 langsung dipromosikan. Itu kayaknya harusnya dilakukan oleh tim-tim lain ya. Jadi mempromosikan pemain muda, apalagi kan ada regulasi wajib U23 sekarang kan. 5 pemain. Bukan nggak mungkin dengan penampilan dia yang seperti itu dia akan terus mendapat perhatian yang bagus dari. Dan ini mengingatkan kita waktu awal-awal munculnya Sadil ya. Sadil juga waktu itu usia muda udah langsung. Tapi kalau Persib memang gudangnya. Saat ini kan di bawah U23. Di bawah U23 saat ini kan kalau Karate 5 mereka udah punya 6 termasuk Kakang. Dan juga Beckham udah keluar ya, Robbie Darwis masuk di situ. Masih masuk. Jadi ya masih cukup besar. Dan satu lagi yang cukup penting di transfer pemain lokal, Hamra Lestaluhu. Sorry. Jadi Hamra tuh dari waktu di Persija ya, gue udah lihat, dan kebetulan juga kan ya gue sempat ada di manajemen Persija, jadi ngelihat dia main bareng kakaknya Bule cukup bagus. Cuma memang tempatnya ketat, jadi persaingannya juga cukup padat. Jadi dia mau nggak mau harus geser dulu. Harus geser. Waktu itu malah ada Ryuji Utomo yang baru pulang juga. Jadi ya memang kompetisinya juga cukup berat. Dan kalau dilihat lawan Persib kemarin juga kan waktu dia main bareng Persib beberapa gol bareng, dia cukup produktif gitu. Jadi Hamra, kemudian Dewa, kemudian Fitrul juga ya. Ridwan. Ini juga pemain-pemain lokal yang rasanya juga akan menjadi pelengkap. Inilah memang yang kalau dilihat dari manajemen Persib, rasanya juga ini cuci gudang yang besar, ekspektasi tinggi, tapi kalau dilihat memang belum terlihat ya bentuknya ketika di Piala Presiden. Tapi dalam perjalanannya Boyan Hodak
akan menemukan polanya. Iya, iya. Ini adalah turnamen pramusim. Balik lagi kita harus menyadari itu. Iya. Dan trial and error ini menjadi ajangnya. Eksperimen dari pelatih, apalagi ini adalah perombakan besar-besaran. Tentu membutuhkan proses yang tidak mudah. Bahkan Manchester City juga kalah di Piala Dunia antar klub ya. Di berbagai turnamen pramusim banyak klub-klub besar juga kalah, bahkan dengan tim-tim yang gurem sekalipun ya. Lupakan hasil di Piala Presiden, Persib akhirnya memang tidak bisa melaju ke final ya, yang mungkin juga diharapkan sebetulnya. Kita lihat bagaimana ke depan menyambut dua kompetisi yang akan dihadapi oleh Persib Bandung selain Super League tapi juga ACL2 dan di playoff dulu ya, nanti akan menghadapi Filipina ya, Manila Tiger ya. Nah ini apakah sudah ada gambaran sebetulnya, walaupun tadi ya hasil yang kurang maksimal, tapi mungkin Boyan sudah mendapatkan sebenarnya yang kurang cuma di sini doang nih, pasti sudah ada gambaran. Apakah sudah cukup bekalnya untuk menghadapi ACL2? Ya harusnya sih kalau dengan kualitas pemain yang mereka miliki, walaupun terbilang banyak yang baru ya, harusnya bisa tetap bersaing sih. Karena ya kan tujuan adanya perubahan dari format pemain asing kan juga untuk bisa mendongkrak performa klub di level performa klub di level Asia kan ya. Kita kita tinggal lihat bagaimana Persib apakah bisa menjawab, merespon tantangan dari Manila Tigers ya. Apakah karena ya kita juga miris ya dari setiap kesempatan tampil di antar klub Asia, terutama di ACL First dan juga yang kita elit kita tuh nggak pernah bisa tuntas ya. Udah kalah di playoff, hilang gitu ya. Kemarin pun kita bisa berbicara banyak ya. Itu juga di ASEAN antar klub ya, yang Madura, Borneo, Challenge League, Madura yang rate-nya tiernya 3 lah. Madura kalah di semifinal tuh dari Spyriak. Itu dia. Kayaknya lawan yang dia kalahin tapi kalah lagi ternyata di semifinal. Itu sih yang gue kira kita perlu tunggu ya, tunggu. Semoga aja Persib itu nggak cuma main di playoff, tapi bisa terus lanjut di grupnya. Ke fase grup ya. Tapi kalau gue lihat sih gini ya, ini kan sebenarnya Boyan Hodak ya, kalau diperhatiin ya di wawancara terakhir setelah Piala Presiden, dia kan langsung ditanya, 3 pemain sisa akan dipakai nggak nih? Nah ini akan dilihat di 11 hari laga uji coba. Pendaftaran ACL League 2 itu kan tanggal 1 Agustus ya. Jadi masih ada waktu, mungkin 1 atau 2 kalau gue lihat akan coba ditambahkan, karena kalau berbicara Persib kan secara finansial mungkin ya, karena ini kan jalan-jalannya di Asia ini cukup mahal ya. Ini juga mungkin yang menarik ya ketika LIB sebagai operator memasukkan 2 tim yang sebenarnya di luar dari regulasi dan akhirnya tidak bisa ikut undian. Ini kan bukan cuma nama dua klub yang sudah pengen bermain di Eropa, di Asia, tapi akhirnya tidak bermain, tapi wajah kompetisi ini yang dikorbankan. Karena agak lucu gitu kan, kenapa tetap dimasukkan yang 3-4? Toh kompetitor yang lain memasukkan 1-2. Nah, kalau melihat Persib sekarang, dia dengan Manila Tigers, tadinya kan coba di playoff itu akan coba dimainkan di Manila ya. Tapi kemudian lewat nego-nego, akhirnya dimainkan di Jalak Harupat. Jadi ini GBLA ya, main di GBLA. Jadi ini nego-nego yang juga makin menegaskan bahwa jalan-jalan ke luar Asia ini juga berat. Di keliling Indonesia, contohnya gini ya, Persija misalnya, bermain di Papua, itu 500 sampai 600 juta. Itu sama kayak ke negara lain ya. 6 jam. Jadi ini, apalagi kalau melihat visi dan misi PSSI yang coba memperbaiki prestasi katanya ya, karena memasukkan lebih banyak kuota pemain asing. Nah ini juga coba dijawab sama Persib dengan menghitung nih dengan kemampuan mereka. Laga pertama playoff mereka bermain di kandang cukup saving, kemudian nanti ada drawing dulu untuk masuk grup. Jadi ini yang berbeda ya ketimbang Dewa yang langsung masuk grup. Secara jatah juga kan Indonesia udah menurun kan. Kompetisi kita menurun dari musim kemarin yang bisa langsung lolos satu playoff, tapi kali ini harus melalui playoff. Oke. Kalau tadi ya kita sepakat ya bahwa untuk melakoni match day di luar Indonesia itu butuh cost atau operasional yang tidak sedikit. Tapi bisakah Mas Yuke ini justru dimanfaatkan juga sebagai peluang bisnis yang lain? Artinya salah satu media untuk mencari sponsor baru juga, karena ini kan main di level internasional. Iya, itu kembali lagi
ke sejauh apa pencapaian timnya gitu ya. Kalau di babak playoff aja kita udah nggak berbicara kan, bagaimana kita mencari sponsor untuk meyakinkan bahwa kita bisa existing lama di kompetisi itu kan. Makanya ini proses yang nggak sebentar sih untuk kita bisa memboost up kualitas tim-tim dari liga kita yang bisa berpartisipasi konsisten di Asia itu nggak mudah. Karena kita mulainya ini dari minus istilahnya nih. Lain dengan Thailand yang memang sudah lama mereka ada di level itu gitu ya. Kalau kita memang harus sabar terus sambil paralel meningkatkan kualitas liganya sehingga tim-tim yang mewakili kita di Asia itu memang sudah ready gitu loh untuk bisa bertahan lama gitu. Dan itu yang gue kira jadi peluang lain untuk bisa mendatangkan sponsor, karena kan biasa kan kalau main di domestik dengan main di internasional kan logonya beda nih, brandingnya beda biasanya kan. Itu yang peluang yang mungkin bisa dimaksimalkan. Tapi ya lagi-lagi kita harus existing dulu ini di atas, baru itu bisa membuka peluang sponsor dan juga penonton. Karena terus terang penghasilan dari klub kita kan banyak dari penonton ya. Branding yang ada di jersey segala macam itu ikut membantu, tapi secara overall pendapatan yang signifikan dari sepak bola ataupun dari klub kita itu dari penonton. Itu suka nggak suka, memang seperti itulah industrinya belum ready banget gitu. Bahkan Persib Bali Persija yang nama-nama besar, mereka juga masih rugi kok, masih merasa belum menguntungkan liga ini gitu. Jadi harus sabar, harus pelan-pelan gitu, dan harus tetap banyak yang gila sih. Karena untuk membiayai klub itu harus agak gila gitu. Ini masalahnya Rich hilang, tinggal crazy-nya doang nih.